Ada satu hamba Tuhan yaitu Pak Niko Nyuto Raharjo. Jadi dia menyebut 10 tahun habis-habisan buat Tuhan. Melakukan amanat agung Tuhan Yesus. Bahkan beliau menyampaikan melakukan dan menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus. Itu saya terbakar banget. Shalom TGCers. Akhirnya kita podcast. Haleluya. Saya Lamhot Alagan. Saya Yusuf. Saya Carlos. Nah, Sebenarnya kita berempat, satu lagi Ronald. Ronald. Cuman Ronald hari ini sedang ada dinas. Ada dinas. Nah, dinas ke Bali. Betul. Jadi kita bertiga aja. Bertiga aja Dan ini dulu. adalah podcast pertama kita. Yeay. Yeay. kami tunggu Bang Ronald di next podcast. Nah, ini podcast apa nih Yusuf? Ini podcast tentang TGC. TGC. Perkenalan TGC ya. Podcast. Benar, Betul. perkenalan ini. Tapi sebelum lanjut, ya kan, sebelum lanjut, Bang Alos kayaknya ada Pantun. pantun. Oh, nih. Iya. Jalan-jalan ke Bekasi. Cakep. Makan sayur asem pakai sambal terasi. Enak. Selamat nonton podcast ini bersama kita dari TGC. Iya. Biasa aja TGC. pantunnya ya. Nanti dipersiapkan lebih baik dong. lagi. Bagus. Nah, TGC nih. Iya. Yes. TGC itu adalah Buat The teman-teman yang nggak tahu. Iya, buat teman-teman yang belum tahu, karena Apa ini podcast pertama kita, Yes. sekalian kita memperkenalkan TGC. Iya, betul. TGC itu adalah The Great Commission. Ya, amanat agung Tuhan Yesus. Amanat Agung. Amanat Agung, TGC Network. Kita ada dua nih bidangnya yang kita kerjakan ya. Iya. Yang pertama itu adalah di media, Yes. di mana di media itu kita ada lagu, ada teaching series, Iya. kemudian nanti ada film, Yes. termasuk juga podcast kali ini. Oh, mantap. Nah, yang keduanya adalah kita bergerak dalam jejaring atau networking. Network. Benar. Baru-baru ini kita baru ngeluarin album. Album, wow. Album rohani. Yes. Berapa lagu? 11. 11. Untuk saat ini 11. Saat ini 11. Untuk saat 11. Iya, Ya, kita satu berdoa, album ya. kita berdoa ke depannya akan ada sampai 300. Wow. Sesuai tuntunan. 11 lagu aja sudah memberkati, Betul. apalagi sampai 300. Judul albumnya apa Yusuf? Deklarasi kami. Iya, luar biasa. Tadi kan udah Alos nih. Ah. Ya, coba Yusuf bikin pantun. Bikin. Oke, jadi memang ngomong-ngomong soal deklarasi kami ada pantun memang sudah saya persiapkan. Dulu. coba. Om Petrus beli kuaci, Cakep. Om Ronald beli dasi. Nah. Kalau mau dengar lagu TGC, silakan ketik deklarasi kami. Wah, mantap. Biasa aja sih. Ya. Puji sedikit lah. Bagus. Mempersiapkannya susah ini. Yes. Bagus. Luar biasa. TGC ini apa sih sebenarnya? Iya kan? Buat apa TGC? Sebenarnya ini kalau bicara TGC ini ya, ini sebenarnya kan seperti bentuk respons kita terhadap amanat agung itu sendiri. Iya. Dari nama yang sudah Tuhan berikan, The Great Commission Network, Iya. dengan tuntunan-tuntunan yang sudah Tuhan berikan melalui leader kita. Iya. Konten-konten yang kita buat atau karya-karya yang kita buat itu fokusnya berpusat kepada Kristus. Kristus. Yes. Iya. Tujuannya pasti penjangkauan, Betul. memuridkan dari mulai lagu, dari mulai podcast, dari mulai nantinya Teaching series segala macam, film. teaching series, kesaksian. Nah, tapi sebelum kita lebih dalam ke situ, Iya. ya kan, nanti kita akan undang narasumber kita. Narasumbernya. Wow, yang luar biasa ya kan. Narasumber Exciting pertama kita. sekali. Tapi Yes. sebelum itu saya mau ngomongin yang itu apa? TGC Worship. TGC Karena Worship. kita sudah bikin satu album. Satu Iya. album. Dan ini effortnya luar biasa buat kita, bener ya? Iya, Betul. iya, Bener ya. Karena buat kita kan serba pertama. Iya. Bikin album juga. Untuk Alos ini bukan bukan yang pertama sih sebenarnya. Iya. Untuk Alos. Karena Alos ini mantan vokalis. Tahu nggak Yusuf mantan vokalis apa dia? Belum tahu. Wah, kemana aja Cup? Vokalis apa sih? Jadi sebagian besar lagu TGC itu diciptakan oleh Alos. Iya, betul, Sebagian besar. Tapi Iya. juga Yusuf juga ada menciptakan ya. Ada. Satu lagu ya. Satu lagu. Jangan banyak-banyak, satu aja. Sementara satu next album ada lagi. Ya, haleluya. Tapi lagi minta hikmat. Yes. Kita berdoa supaya Tuhan kasih hikmat buat Yusuf untuk bikin satu lagu lagi ya. Dan mau ngomong lagunya benar-benar memberkati. Kembali ke Bang Kembali Alos. ke Bang Alos. Oke, kembali ke Alos. Iya. Dia mantan vokalis. Ya,
Tahu nggak vokalis apa? Vokalis apa? Itu vokalis BAG. BAG. Iya, dulu ada satu band itu yang keluarnya ya Los ya. Iya. Itu munculnya dari itu ya apa namanya? Restoran cepat saji ya. Restoran cepat saji si Opa. Iya. Si Opa. Dulu saya ingat banget tuh kalau mau beli ayamnya itu ditawarin tuh. Dulu kalau nggak salah CD ya, masih CD ya. CD, betul. Lagunya kayak mana? Coba gimana? Lagi dan akhirnya aku sendiri lagi. Tapi kan sekarang udah gak sendiri lagi. Iya. Sekarang kan sudah sama TGC. Wah, Bersama DGC iya, benar-benar. melakukan amanat agung. Yes. Ada gak di album ini yang yang menjadi kayaknya lagu ini lagu yang kena banget gitu loh. Oh, oke. Gitu. Ada. Boleh dong dinyanyiin dong. Boleh pakai gitar? Oh sekalian kita Boleh promosi. banget. Boleh. Sebentar beli dulu gitarnya. Oh full band juga gak apa-apa. Bisa kita atur itu Bisa semua. aja, iya, betul. Bisa kita atur itu semua. Jadi memang beliau multi talent ya, menciptakan lagu bisa, main musik bisa, Betul. nyanyi sekalian Nyanyi bisa. bisa betul. Ya ada satu lagu yang lagu ini sudah ada sebelum TGC ini ada sebenarnya. Lagu ini tentang ya satu-satunya yang memang layak untuk dipuji dan disembah ya hanya Tuhan Yesus. Yes. Coba tuh. Siapa tahu teman-teman yang nonton juga mau ngedengerin ya. Ya, siap betul. Kau yang layak dipuji disembah, kau yang layak ditinggikan selalu, hanya kau Yesus. Ini nyanyi. Oh nyanyi ya? Tadi kan sudah dibilang. Oh iya, saya baru mau ikut. Nyanyi. Oh jadi malu saya. Kontrolnya susah. Oh gitu ya. Soalnya ini nggak ada mic-nya. Iya. Langsung nyanyi ya, Langsung berarti? nyanyi. Oh, Langsung nyanyi iya. nggak apa-apa. Kalau mau berdoa juga nggak apa-apa. Berdoa dulu gitu. Puasa dulu itu nggak apa-apa juga sih. Switch. Kau yang layak dipuji disembah, kau yang layak ditinggikan selalu, hanya kau Yesus diagungkan atas segalanya untuk selamanya. Kau yang layak dipuji disembah, kau yang layak ditinggikan selalu, hanya kau Yesus diagungkan atas segalanya untuk selamanya. Mantap. Memberkati ya. Memang hanya Tuhan Yesus yang layak. Betul, Tuhan yang layak untuk dipuji dan disembah. Luar biasa. Nah, itu salah satu lagu yang ada di album itu ya, Deklarasi Kami. Dan kita juga pakai baju nih. Oh iya, Ya, pakai kami ke seluruh negeri. Ke seluruh Judulnya memang Deklarasi Kami juga ya, benar ya. Deklarasi Deklarasi Kami yang lagu pertama ya. Betul. Lagu yang pertama, urutan pertama ya. Iya. Dan Pakai Kami refnya ke itu seluruh pakai kami bagi kota ini. Wih, pakai kami bagi bangsa ini. Pakai kami ke seluruh negeri. Cukup. Oke. biar namamu yang Selalu dipuji. penting itu kan. Oh iya itu nama penting, Tuhan yang benar. dipuji. Karena dipakai buat apa? Iya. Iya, betul. Nah, di podcast kita ini yang pertama, harusnya kita punya narasumber dong. Narasumber, betul. Tapi narasumber kita yang pertama ini, perdana ini itu spesial banget. Spesial. Luar biasa Dan nggak banget. perlu jauh-jauh dulu ya. Dan nggak perlu jauh-jauh dulu. Iya, orang kata ini kan orang dalam aja dulu. Orang dalamnya dulu. Nah, kita mau undang leader kita Leader di kita. TGC Network. Yes. Siapa dia, Yusuf? Bang Tulus Haryanja. Gitu ya. Salam Le. Shalom Jadi, Bang Tulus. ya, kita nggak usah salam tangan ya, karena kita udah kenal kan. Yes.
sudah berdamai lebih tepatnya. Bukan. Ini kan sama orang dalam. Inilah ada leader kita di TGC Network. Yes. Salam TGCers. Tulus Haryanja gitu. Iya, salam Bang Tulus. Shalom. Terima kasih sudah bergabung bersama dengan kami di podcast perdana kita. Nah, kita lagi mau menjelaskan nih kepada para penonton tentang TGC untuk lebih detail dan dalamnya. Yes. Nah, bagaimana nih awal mulanya Bang Tulus mendapatkan hikmat tuntunan tentang TGC ini, Bang? Iya. Oke. Terima kasih sebelumnya. Iya. Jadi sebenarnya kalau berbicara tentang perjalanan permulaan dari pelayanan kita TGC Network, ini sebenarnya progresif. Nah, artinya itu saya pribadi tidak tahu bahwa Tuhan ternyata menuntun dengan nama TGC Network harus melakukan sebuah pelayanan media, tapi ini bertahap ternyata Tuhan kasih kisi-kisinya. Nah, jadi beberapa waktu, yaitu tepatnya di tahun 2023 bulan Mei, itu kita kumpul untuk perdana kali tim TGC ini pada akhirnya waktu itu adalah recording kita pertama untuk lagu perdana namanya Pakai Kami ke Seluruh Negeri. Yes. Tetapi sebelumnya itu kita rencanakan itu bukan sebagai sebuah lagu di record lalu dipublish di YouTube. Oh, memang tidak ada niatan seperti itu. Tidak ada niatan Belum ada seperti ya, itu. belum ada tuntunannya. Nah, jadi waktu itu tuntunannya adalah siapkan satu tanggal dengan tim yang Tuhan sudah taruh, ya kan? Nah, lalu kita akan melayani dalam bentuk KKR. Nah, kemudian teman-teman yang saat ini di TGC tim ini, itulah yang nanti akan melayani di KKR tersebut. Dan salah satu lagu tujuannya apa? Untuk membangkitkan orang-orang yang hadir nanti itu untuk mereka melakukan amanat agung. Ya. Nah, lagu yang nanti akan dipakai sebagai lagu anchor-nya itu adalah lagu Pakai Kami ke Seluruh Negeri. Nah, tapi ternyata menjelang di hari H, tepatnya itu 2 minggu sebelumnya, dapat tuntunan baru. Yaitu apa? Tidak perlu buat KKR. Harus melakukan sesuatu yang berbeda. Yes. Nah, akhirnya, dan kita bahkan dapatnya adalah kita nggak perlu langsung melayani on the spot, ya kan? Dan akhirnya kita melayani itu dari apa? Dari rumah. Dari satu tempat yang kita percaya nanti dari tempat itu bahkan bisa menjangkau ke bangsa-bangsa. Betul. Itu sih awalnya. Betul. Artinya dengan bergerak di media lebih luas juga ya jangkauannya. Jangkauannya. Nah, sebelum yang lain nih, lanjut bertanya nanti. Siap. Kita anggota TGC ini ada 12 orang kan? 12 orang. Kenapa 12 Bang? Terinspirasi dengan Tuhan Yesus yang punya murid 12 orang? Oh, kalau dibilang terinspirasi sebenarnya tidak. Jadi ya ternyata itu yang Tuhan kasih. Nah, kita nggak tahu juga nanti bagaimana persisnya Tuhan menuntun. Tapi yang saat ini Tuhan kasih itu adalah 12 orang. Dan 12 orang ini itu bukan orang baru. Semua adalah orang-orang yang sudah bersama-sama dengan kita sebelumnya, punya perjalanan cerita tentang dunia spiritual kita. Iya, betul. Memang kita ini semua juga bukan kenal 1-2 tahun ya. Kenal Yusuf sudah berapa tahun, Alos juga, Lai juga sudah berapa tahun ya kan. Betul. Nah, balik lagi ke TGC. Kenapa namanya TGC? Oke. Kenapa namanya enggak misalkan ABC mungkin. ABC, DEFG? Betul. Ya, kenapa TGC? Jadi ini satu rema yang didapat waktu itu ya. Kenapa namanya langsung TGC? Mau menggambarkan langsung dari namanya aja itu langsung menggambarkan esensi dari pelayanan kita. Jadi namanya aja sudah TGC, The Great Commission. Yes. Artinya fokus kita itu adalah murni langsung ke amanat agung. Jadi apapun yang kita lakukan di sini ya balik lagi fokusnya adalah amanat agung Tuhan Yesus. Seperti itu. Nah, betul ya. Pas, mantap itu. Nah, TGC ini kan ada beberapa. Bukan ada beberapa. TGC ini kan kita masuk di media yang nanti akan dibagi-bagi juga. Betul. Kemudian ada juga jejaring, kata-kata ya berjejaring. Nah, coba gimana, Le? Maksudnya tuh media kemudian berjejaring itu gimana? Nah, jadi
tadi kan The Great Commission Network. Yes. Artinya apa? Ini adalah respon kita untuk melakukan amanat agung Tuhan Yesus. Nah, dan kita memilih untuk melakukan amanat agung Tuhan Yesus itu melalui media. Karena dari media kita bisa menjangkau itu ke bangsa-bangsa. Nah, lalu yang kita tangkap ternyata untuk kita melakukan amanat agung ini itu adalah suatu pekerjaan besar dan tidak bisa berdiri sendiri. Jadi kalau misalnya kita buka satu gereja ataupun satu pelayanan, kita nggak bisa berdiri sendiri. Nah, kita harus berjejaring, bekerjasama dengan berbagai macam stakeholder seperti gereja, ministry-ministry yang lain, bahkan siapapun lah. Nah, oleh karena itu ada dua yang kuat. Satu itu adalah kita melalui media, yang kedua itu kita akan berjejaring, bekerjasama dengan yang lain. Dengan maksudnya berjejaring dengan banyak gereja, interdenominasi, ya kan, tanpa kita melihat dari denominasi mana gereja tersebut, betul. Bahkan kita pun sebenarnya berbeda-beda dari berbeda-beda gereja, ya kan. Lah ya di mana, Yusuf di mana, saya di mana, gitu. Kita memang beda-beda gereja, gitu. Dan ini adalah salah satu visi dan misinya TGC untuk berjejaring dan juga untuk di media, gitu ya. Betul. Oke, jadi seperti kita sampaikan tadi bahwa kita ini bergerak dalam bidang media, media kreatif gitu ya. Nah, jadi apa saja konten media yang menurut kita bisa masuk, di mana tentunya fokusnya adalah amanat agung Tuhan Yesus. Nah, kita akan lakukan. Nah, ternyata yang di media itu kalau kita lihat nih di TikTok, di Instagram. Nah, orang di situ bisa nonton berita. Orang bisa di situ dengar pengajaran, kemudian bisa dengar lagu, film. Nah, jadi artinya apa? Itu adalah satu kehidupan yang real, di mana media itu benar-benar bisa mempengaruhi kehidupan seseorang. Nah, oleh karena itu kita mau datang masuk ke dunia. Kita akan bertemu dengan orang-orang di dunia itu untuk mereka diinvasi dengan satu hal yang membuat mereka akhirnya kembali ke rencana Tuhan, yaitu lewat konten-konten medianya kita yang berfokus kepada amanat agung. Seperti itu. Iya, jadi bisa kita bilang di TGC Worship ini ada orang yang diberkati melalui lagu-lagu, ada orang yang diberkati memang orangnya, ini teaching, ini pengajaran ini memang untuk saya, membukakan. Ada juga yang melalui kesaksian gitu, karena related. Dan mungkin menambahkan sedikit, semuanya itu berfokus kepada amanat agung. Nah, contohnya juga di teaching series itu ada 3 teaching yang menurut kita itu sangat-sangat diperlukan saat ini. Pertama itu adalah kehidupan yang berpusat kepada Kristus. Jadi bukan kepada diri sendiri. Christ Center Life. Nah, bukan berpusat kepada diri sendiri, bagaimana saya bisa dipromosikan, bagaimana hidup saya bisa berhasil, tapi sebenarnya bagaimana mereka melihat Kristus di dalam kehidupan mereka, bagaimana mereka dalam bekerja mereka bisa mengutamakan Kristus seperti itu. Nah, lalu ada teaching series yaitu Spirit Led Life. Jadi kehidupan yang dituntun oleh Roh. Nah, yang terakhir itu adalah karakter Kristus. Dan karena menurut kita 3 pengajaran ini itu adalah pondasi utama yang diperlukan bagi seseorang akhirnya dia bisa menghidupi kehidupan yang apa yang Tuhan mau, seperti itu. Betul. Karena memang ada hari-hari ini ya ada banyak orang yang memang memerlukan seperti itu. Mereka mungkin sudah terlalu kalau ini terbawa suasana dengan dunia ini, akhirnya menyampingkan Yesus. Jadi akhirnya Tuhan menjadi bukan yang terutama lagi. Dan mereka tidak lagi hidup di dalam Roh, ya kan? Akhirnya mereka tidak mempunyai karakter seperti Kristus. Memberitahu kepada mereka agar mereka tahu sebenarnya bahwa Tuhan itu punya rancangan yang terbaik. Dan kita melakukan peran kita. Melakukan peran kita. Gitu. Jadi memang kita rindu ya. Bahkan kita rindu orang-orang itu tidak fokusnya ke TGC sebenarnya. Bukan, betul. Kita rindu mereka nantinya fokus adalah kepada Kristus. TGC adalah sebuah sarana saja. Nah, kita ada 12 Bang. Kemudian sudah berjalan sekian waktu. Tentu Tuhan Yesus saja memanage atau memuridkan murid-murid, ya kan? Ada juga yang susah-susah gampang, ya kan?
Kita ada 12 bank. Yang susah tuh Yusuf kayaknya lah ya. Sudah atur ya. Nah, kita ada 12 bank. Kemudian sudah jalan sekian waktu. Nah, Tuhan Yesus sendiri dalam memuridkan para rasul gitu ya. Nah, pasti ada tantangannya. Nah, apa nih tantangan dari TGC yang Abang lihat baik dari anggota-anggotanya maupun tantangan lain? Tentu ini tidak mudah ya. Betul. Karena ada 12 orang, kemudian karyanya juga sudah berjalan beberapa. Nah, boleh Bang dibagikan. Oke. Nah, jadi kalau dinamakan tantangan, sebenarnya dari awal itu penuh dengan tantangan. Karena apa? Karena khususnya kita melakukan sesuatu yang baru pertama kali. Mungkin kita pernah melakukan sosial media, manajemen sebelumnya, mungkin kita pernah syuting sebelumnya, tapi kita bukanlah seorang profesional sebenarnya. Jadi kita di sini ya kita mencoba melakukan yang terbaik. Nah, tapi yang saya tangkap juga begini Suf, bahwa ketika tadi kita sampaikan bahwa ada karakter Kristus ya, ternyata karakter Kristus itu bisa dicapai ketika kita melepaskan ada hal-hal yang di dalam diri kita ini yang tidak sesuai dengan karakter Kristus. Nah, itu lepas itu kadang dengan gesekan-gesekan yang ada. Nah, ketika kita melakukan TGC ini, ya ada hal-hal yang memproses kita, dan salah satunya itu adalah membuat kita itu bisa melepaskan hal-hal yang tidak sesuai dengan karakter Kristus. Dan yang saya berharap sebenarnya perjalanan kita melayani Tuhan lewat TGC Network ini adalah perjalanan kita supaya semakin serupa dengan Kristus. Dia ngasih pertanyaan memang berat-berat langsung tapi sebenarnya ada gesekan lah segala macam. Ada yang lebih tajam daripada itu Bang. Sejauh itu? ini Abang sudah ada yang mencium Abang seperti Yudas Iskariot. Mungkin tidak mencium, mungkin memeluk. Memeluk. Oh, kalau kita semua saling memeluk. Oh iya. Merangkul. Saling merangkul. Iya. Mungkin dari Bang Alus? Ya, penasaran juga gini, bicara berjejaring ya. Berjejaring itu kan luas. Betul. Penasaran bentuknya seperti apa sih? Contoh mewakili dari TGC Worship ya. Apa misalkan mungkin dari teman-teman yang TGCers ini menonton, aku punya karya nih, punya karya, bentuk kerjasamanya, kolaborasinya gimana sih? Apakah lagu yang kumiliki dinyanyikan TGC Worship kah? Atau orang tersebut menjadi talent di TGC Network kah? Bentuknya gimana? Jadi mungkin membuka pandangan juga buat teman-teman yang nonton untuk ini bisa menjadi kendaraan atau TGC Network bisa memfasilitasi gitu. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, jadi kalau kita bicara tentang jejaring, jadi intinya kita bisa berjejaring dengan semua stakeholder yang berfokus untuk objektif kita yaitu apa? Melakukan amanat agung Tuhan Yesus. Jadi itu bisa gereja, bisa ministry, bahkan bisa individu-individu yang memang mereka mau melayani Tuhan, mereka juga bahkan punya karya. Nah, itu kita bisa terbuka untuk kerjasama. Nah, sebagai contoh misalnya lagu-lagu kita, ya kita juga minta dari Tuhan supaya lagu-lagu ini juga Christ center, spirit led seperti itu ya. Nah, jadi lagu-lagu yang bisa menginspirasi mereka supaya mereka juga melakukan amanat agung. Nah, gereja-gereja bisa pakai itu. Kemudian ada pengajaran-pengajaran yang sebenarnya kalau misalnya ada gereja yang belum memiliki serial pengajaran yang berprogram, contohnya kayak itu tadi Christ Center, Spirit Led gitu ya, mereka bisa pakai juga. Nah, ataupun misalnya para anak-anak Tuhan yang mereka rindu untuk melayani Tuhan, mereka dapat satu lagu, tapi bingung nih bagaimana lagu itu bisa dipublikasikan. Nah, kita juga terbuka untuk membantu mereka karena kita sudah ternyata lewat melakukan satu album kemarin yang kita juga baru pertama kali. Dan kita tahu rasanya ternyata wow, hanya karena anugerah kita bisa masuk dalam titik ini. Nah, kita juga terbuka untuk mereka kalau mereka memang mau perlu dibantu. Kita bisa diskusikan. Hanya karena apa tadi Bang? Hanya karena anugerah. Seperti judul salah satu lagu TGC. Lagunya Yusuf. Ciptaan Yusuf Sibuan. Mati terpakai. Ini ngomong-ngomong TGC ini tiga
hambanya ini adalah komposernya kita. Iya. Oh, haleluya. Semua karena anugerah. Mati terbang. Nah, tadi dari TGC Worship ya. Boleh dong lagu-lagu TGC Worship ini dinyanyikan di gereja-gereja dong? Sangat boleh. Sangat boleh. Nah, jadi melalui podcast ini kita mau sampaikan gereja-gereja silakan pakai dalam ibadah, baik itu offline maupun online. Silakan kita memperbolehkan ya, karena lagu-lagu ini memang diciptakan, ditulis dengan kerinduan supaya kita sama-sama melakukan amanah agung Tuhan Yesus. Betul. Ya, jadi memang di TGC ada TGC Worship, lagu-lagu, ada teaching series, ada U-turn juga, kesaksian gitu kan. Ngomong-ngomong kesaksiannya ya, ada salah satu kesaksian tuh bikin saya sama istri tuh menangis. Itu luar biasa sekali. Oh gitu ya? Ya makanya buat teachers nih jangan lupa ya, tonton tuh. Yang playlist yang kesaksian. Kesaksian Ya. nah, Nah, itu sangat memberkati. Nah, ngomong-ngomong kesaksian nih. Jadi kita udah ngomongin TGC-nya. Sekarang kita ngomongin lainnya. Iya. Le pasti punya kesaksian hidup kan. Karena saya dengar-dengar nih Le. Le itu dulu sebelum bertobat itu main-main di dunia okultisme. Siapa tahu ada yang nangis juga yang nonton nih. Karena kesaksian ya. Karena kesaksian ya. Diberkati kan. Masalahnya kesaksian belum. Belum. Iya. Belum. Jadi sekarang ini ya ini adalah kesempatan yang baik. Kesempatan yang baik. Gimana? Boleh Le ceritakan kesaksian lah. Bagaimana Tuhan bisa mengubahkan hidup Le, membawa dari gelap ke tempat yang terang. Coba. Ya. Jadi saya mungkin disclaimer dulu atau informasi dulu ya. Jadi saya lahir itu sebagai Kristen, oke. Dan orang tua saya adalah seorang pekerja juga. Kemudian, tapi ketika saya jatuh ke dalam dunia okultisme tadi, akhirnya saya tahu bahwa ternyata pondasi saya, kekristenan saya itu juga itu ternyata tidak kuat. Ya secara manusia saya bisa bilang beberapa alasan, tapi sebenarnya ya saya nggak tahu intinya kalau saya bisa ada saat ini itu semuanya hanya karena anugerah Tuhan. Jadi saya ini kebetulan ditunggu oleh orang tua saya itu 17 tahun. Wow. Kemudian ketika saya lulus kuliah di usia 22 tahun itu orang tua saya itu sudah tua, usia 64 tahun. Nah dan mereka itu meninggal di dalam jangka waktu yang sangat dekat 3 bulan dan saya yatim piatu. Nah ketika saya yatim piatu tadi itu sebenarnya saya kekurangan figur orang yang saya menjadi role model. Kalau di dunia pada saat itu saya suka datang ke seminar dan saya juga suka datang ke gereja untuk saya dimotivasi. Jadi datang ke gereja bukan karena cari Tuhan tapi karena cari motivasinya. Yes. Fokusnya di situ berarti ya. Iya. Saat itu. Saya pernah ikut seminar. Yes MLM waktu itu ya. Nah di gereja kayaknya wah gitu juga seminar motivasi juga. Nah dan akhirnya saya fokusnya bukan ke Kristus waktu itu. Makanya saya pernah datang ke gereja dengan pakai atribut jimat. Bahkan saya datang ke satu gereja ini, ke gereja yang lain, melihat sensasi dari. Sampai punya jimat ya? Oh iya dong. Yeah. Nah jadi kenapa saya terjebak di dalam kehidupan itu? Ya karena memang saya nggak punya pondasi yang kuat. Nah kebetulan juga saya bukan hanya ikutan memakai jimat, tapi juga saya mulai belajar. Nah tapi juga jadi pertanyaan juga kenapa? Teman-teman saya kok nggak tertarik, saya tertarik banget. Nah saya akhirnya baru tahu juga ada sesuatu yang namanya kutuk kalau kita sebut saat ini yang tidak putus waktu itu. Nah itu jadi menarik saya juga. Nah oleh karena itu saya masuk ke dalam dunia perdukunan. Kebetulan penjurusannya itu adalah terawangan. Oh, ada penjurusannya kayak kuliah ya. Kayak kuliah. Ada jurusannya, ada jangan-jangan ada mata kuliahnya. Berapa SKS? Enggak, sebenarnya saya mau nanya gini, jangan-jangan waktu milih kita dia terawang dulu. Tapi enggak ya. Kalau sekarang enggak perlu. Enggak perlu. Yes. Dan waktu itu juga saya sempat sebagai 2 tahun meramal dengan kartu dengan tarot. Seperti itu. Nah, terus juga saya dengar nih ini juga waktu mulai bertobat.
nih maaf nih kalau saya salah ya. Iya. Layak itu tidak dilayani oleh gereja. Tetapi dilayani oleh sebuah komunitas. Iya. Dan salah satu teman kita di TGC kali dia adalah salah satu yang dulunya di komunitas dia itu yang Tuhan pakai untuk sarana lain supaya bisa bertobat. Betul ya? Ya. Ini ada yang menarik nih. Kenapa Kak Lydia? Ya. Jadi Kak Lydia memang betul adalah sepupu saya. Iya. Tetapi gini, saya hanya kebayang dia adalah orang yang dari dulu itu pelayanan, on fire. Kalau ketemu sama dia, Dek doa dulu kau Dek. Jadi ketika saya mau bertobat waktu itu, kebayangnya itu dia. Nah kemudian dia menghubungkan saya, jejaring saya. Akhirnya saya dilayani di sana, dimulai dengan pelepasan, dan untungnya saya datang ke sana itu dengan berserah. Yes. Jadi saya di pelepasan di sana dan akhirnya saya mulai dibantu. Tentunya saya juga punya usaha juga untuk tetap terkoneksi dengan mereka. Jadi saya nggak cuma momen pelepasan itu saja, tetapi saya akan usahakan juga. Saya seminggu sekali saya datang ke sana, terkoneksi, saya di mentor, dan ya puji Tuhan, ya saya on fire. Jadi komunitas ini kalau saya lihat dari orang-orangnya, memang mereka rindu juga. Bukan untuk membesarkan gereja, bukan juga untuk membesarkan pelayanan mereka. Jadi mereka juga murni, mereka dapat satu visi lebih ke pemulihan. Yang penting melayani Tuhan. Melayani Tuhan. Nah, khususnya di hal-hal pemulihan. Nah, saya mulai dalam perjalanan rohani saya ternyata saya melihat banyak sekali ministry-ministry yang Tuhan pakai dengan fokusnya mereka dan itu luar biasa. Nah, mereka ini rindu banget untuk pemulihan jiwa-jiwa. Gitu. Itu seminggu sekali di tempat ini banyak sekali jiwa-jiwa yang saya dengar dikirimkan, dipulihkan seperti itu. Jadi mungkin saya bisa bilang juga, lain juga punya kerinduan bahwa di sini juga bisa seperti itu gitu ya. Ya, betul. Menjadi sarana, supaya memuridkan orang-orang yang belum mengenal Tuhan gitu. Benar. Jadi memang layak ada orang yang memang maksudnya mengalami. Dilayani dari sebuah komunitas, dan saya yakin kita juga semua juga ada kesaksian seperti itu ya. Nah, jadi harapan dan doa lah untuk TGC ini ke depannya kita gimana nih? Ya, jadi supaya kita semakin giat lagi untuk menghasilkan konten-konten yang memang berfokus kepada amanat agung. Yes. Jadi ada satu statement yang bukan saya yang pertama kali mendeklarnya. Ada satu hamba Tuhan yaitu Pak Niko Nyuto Raharjo. Jadi dia menyebut 10 tahun habis-habisan buat Tuhan. Melakukan amanat agung Tuhan Yesus. Bahkan beliau menyampaikan melakukan dan menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus. Itu saya terbakar banget. Nah, jadi kerinduannya adalah kita manfaatkan waktu sampai 10 tahun ini. 10 tahun ini bukan satu maksudnya itu selesai di 10 tahun. Milestone 10 tahun dulu nih. Yes. Nah, jadi pengajaran kita akan hasilkan konten-konten yang tajam dan lebih banyak lagi, kemudian lagu-lagunya juga. Dan ya kerinduan kita seperti yang kita selalu sering sampaikan, kalau Tuhan menghendaki. Di hati kita sih udah berkobar-kobar ya. 3 film dalam 10 tahun ini. Tentunya film-film yang tentang amanat agung. Jadi mulai dari Hati Bapa, Gambar Diri, Luka Batin dan segala macam seperti itu. Oke. Jadi pertanyaan terakhir dari Alos. Yes, ini penting nih buat teman-teman yang nonton juga. Apakah TGC Network akan memuridkan sebagai gereja atau tidak? Oke, jadi kita akan berjalan itu dengan pelayanan media dan berjejaring. Jadi kita tidak akan menjadi gereja. Jadi kita memilih untuk tidak menjadi gereja karena justru gereja itu adalah partner ataupun mitra-mitra kita untuk melakukan amanat agung Tuhan Yesus. Nah, karena saya juga banyak sekali sahabat-sahabat juga yang mengembalakan dan mereka juga punya pergumulan masing-masing dan akhirnya kita melihat kalau seandainya Tuhan menghendaki melalui TGC Network juga kita bisa membantu mereka, ya kita akan lakukan itu karena bagiannya itu juga punya banyak sekali hal-hal yang
cukup kompleks juga ya. Iya. Bagaimana mereka membuka gereja itu kompleks. Bagaimana melakukan pelayanan media itu juga kompleks juga. Jadi kita memutuskan untuk fokus saja di media dan berjejaring seperti itu. Yes. Nah, kan tidak jadi gereja. Yes. Tidak jadi gereja. Kalau misalnya nih ada TGCers Ya. yang rindu, mungkin katakanlah curhat, sharing, ya kan? Sedangkan kita fokusnya di jejaring dan media. Ya. Bagaimana itu kita memfasilitasi mereka? Ya, jadi Apakah kita bisa connect dengan? betul. Jadi kita itu hanya sebagai sarana, jadi bisa menghubungi kita dan kita nanti akan arahkan dengan mitra-mitra gereja, mitra-mitra hamba Tuhan yang terafiliasi dengan TGC Network dan kita rindu untuk melihat mereka itu bertumbuh. Iya. Seperti itu. Iya. Yes. Oke, jadi itu adalah TGC, The Great Commission Network from Indonesia to the nation for the Great Commission. Dan kita juga berharap, berdoa, rindu kita juga memberkati bangsa-bangsa lain. Nah, Salah satu lagu kita ada yang pakai bahasa Inggris ya? bahasa Inggris. Betul. Judulnya My Jesus Way. My Jesus Way. Bang Ronald. Not my way. Not my way. Ya. Jadi untuk hari ini segitu aja ya. Yes. Segitu aja ya. Jadi terima kasih Lai sudah hadir di podcast pertama kita. kasih, Karena kan kita harus ngundang orang dalam dulu. Orang dalam dulu. Jangan jauh-jauh. Jangan jauh-jauh. Nanti kita akan undang narasumber-narasumber yang berbeda, yang relevan, dan yang pasti itu mengedukasi dan memberkati. Ya, terima kasih buat teman-teman yang udah nonton juga. Yes. Tunggu terus di channel YouTube kita untuk podcast berikutnya dan konten-konten kita yang lain. Jangan lupa follow semua social media kita. Iya. Nanti ada di description ya. Yes. Oke, siap. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus memberkati. Salam.